Ibu dari Gading Maluang, kedengaran suara saya, Bu? Dari Gading Maluang, kedengaran suara, Bu? Ibu, Oke, tiga. Thank you. dari Gading Maluang, kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran suara saya, Bu? Gading Maluang? Iya, siap, Pak. Oke. Ada Pak Lurah, Bu? Ini lebaran jadi nih kuenya. Ada rapatnya, Pak. Oh, begitu. Oh ya. Ada mau diskusikan, Bu, dari Gading Maluang terkait dengan layanan pertanahan? Ada yang Ada warga, Pak. Setiap dia melakukan floating, selalu muncul dua sertifikat di atasnya, baku tindis. Begitu, Pak. Dengan pernah ada yang melakukan floating, wilayahnya di Lariang Lanyar, kenapa di aplikasi terbit di depan kantor berjauhan. Berapa orang yang begitu, Bu? Berapa Iya, orang? itu saja, Pak. Berapa orang yang begitu? Sudah yang baku tindis itu, Pak, ada beberapa, Pak. Kalau yang itu yang Jadi begini, Bu, Ibu kira-kira karena ini kan persoalan aplikasi, kalau Ibu ada waktu bisa enggak hari Senin ke kantor, Bu, ketemu saya hari Senin, bawa itu Argata. Nanti saya iya, siap, Pak. mau hari apa Iya. hari Senin, Bu? Hari apa hari Senin? Iya, Jam berapa hari Senin, Bu? Mau ketemu? jam 10, Pak. Oke, kami pindahkan, Bu, ya. Jam 10 ya. Iya, Dari Sumpah, iya. dari Galung Maluang ya. Bawa itu Iya, Pak. Argata dengan sertifikatnya. Nanti Iya, kita iya, jam 10 siap. Bu, ketemu kepala kantor. Ya, makasih dari Galung Maluang. Ya, Iya. ya, makasih Bu ya. Oh iya Bu, dari Galung Maluang, saya minta tetap untuk terkait dengan PTSL karena Galung Maluang itu kami pelokkan, ya. Karena kemarin masih ada K33 backlog. Kemarin kayaknya teman-teman saya sudah ke sana Bu ya, untuk Iya, Pak. kembali ya. Ya, mudah-mudahan bisa kita tambah target lagi di Galung Maluang. Seperti itu Bu ya. Iya, Makasih. Pak. Kami tunggu Bu ya hari Senin Bu ya di jam 10 Bu ya. Jangan terkait dengan plotting. Iya. Saya sapa dulu dari Sumpang Minangai. Assalamualaikum Ibu. Dari Sumpang. Assalamualaikum Ibu. Ya, silakan Bu. Dari Sumpang. Assalamualaikum Ibu. Kedengaran suara saya Bu dari Sumpang? Atau kita tinggalkan Sumpang dulu ya. Kita sapa dulu Bu Uni. Ibu Uni. Dia unmute dulu Bu. Nggak kedengaran suaranya Bu Uni. Iya, siapa Kakan? Menyimak dulu Pak Kakan. Oh ya. Oh ya. Ya, siapa Kakan? Terima kasih Bu ya. Dari Sumpang Bu. Bagaimana Bu kedengaran dari Sumpang Minangai? Kedengaran suara saya Bu? Malah Sumpang hilang malah. Samsung saya. Kalau Bu Hikmah, kedengaran suara sebelah? Bukan Ibu mainnya lah. Siap Pak Kakan, jelas suaranya. Oke. Saya sapa dulu Ibu Mutmainnah kayak ini. Ya pakai Samsung. Iya Pak Kakan.
Mutmainah mohon izin. Yes. Masalahnya pakai masker, terus anunya Samsung, saya nggak tahu. Makanya kalau dilihat kayak Bu Mutmainah kayaknya. Ada mau Lagi flu Pak Kakan. Oh ya, mudah-mudahan cepat sehat Bu ya. Amin. Ya, Olahraga Bu, Tuhan. olahraga, makan yang banyak. Itu Siap. intinya, olahraga makan yang banyak. Seperti itu ya. Siap. Terima kasih Pak Kakan. Ada Bu yang mau didiskusikan Bu? Silakan Bu. Saya kemarin ada pengecekan Pak Kakan. Plotting Oke. dari bulan Februari. Oke. Belum. Berjalannya waktu, kami selalu tanyakan, katanya mau ditinjau kembali, tinjau kembali. Itu ada 2 berkas saya Pak Kakan. Terus kemudian kemarin saya mencoba untuk berkomunikasi dengan Ibu Hikmah. Terus orang pertanahan sudah turun sebenarnya 2 kali Pak Kakan. Namun yang diminta katanya minta sertifikat di sampingnya. Nah pertanyaannya itu yang agak susah untuk meminta ke sebelahnya karena masyarakat yang tidak paham itu Pak Kakan. Ketika kita meminta untuk dilihat mereka seolah-olah katanya kita mengambil tanahnya, itu masyarakat awam yang tidak paham. Nah, itu yang menjadi kendala bagi kami. Begitu, Pak Kakan. Ini plotting Bu ya, bukan plotting Bu ya? Iya, plotting. Oke. Bu Hikmah, mungkin Bu Hikmah atau katanya komunikasi, silakan Bu Hikmah. Diklarifikasi dulu sama Bu Ani, silakan. Di-unmute dulu Bu Hikmah. Ya, silakan. Iya, siap Pak Kakan. Ya, kemarin kami sudah komunikasi sama Ibu Notaris Mutmainah Bu ya. Kami sudah tindak lanjuti. Terus di plotting itu kan sudah turun ke lokasi ya Bu? Sudah Bu, sudah. Waktu itu iya. Udah. Itulah yang itu Pak maksudnya kendalanya karena kemarin kan diminta untuk didampingi untuk meminta yang bertetangga ya sertifikat yang tetangganya sebelahnya. Iya Bu. Iya. Tapi sudah janjian ya Bu ya dengan petugas plottingnya? Udah kemarin turun kan Dek Dio yang turun. Terus kemudian Iya. katanya Siap, Bu. apa ya? Kenapa kemarin katanya itu tetangga sebelahnya? Karena yang punya sertifikat ini sebenarnya Bu, ketika waktu dia beli itu, Iya. kalau orang dulu belikan dia beli saja, kemudian dia kontrakkan. Jadi dia tidak tahu gitu. tetangga sebelahnya siapa. Nah, itu yang membuat dia terkendala ketika kami suruh untuk melampirkan sertifikat tetangga. Dia bilang, wah saya tidak bisa kalau begitu Bu. Karena saya tidak kenal tetangga-tetangga. Dulu kalau beli kami itu beli begitu aja. Begini Bu Mutmainah ya. Saya luangkan waktu hari Senin Bu bawa itu yang bermohon jam 11 Bu ya. Kalau bisa ketemu saya ya. Insya Allah saya. Oh iya Pak Kakan. 11 ya, hari Senin ya Bu ya. Kami agendakan ya. Jam 11. Iya Pak Kakan. Kalau ada jalan keluar yang kami berikan terkait dengan seperti itu plottingnya. Mungkin terkait seperti itu, mungkin kan begini Bu. Teman-teman itu di tenis itu kan betul-betul normatif Bu. Dia akan bekerja sesuai dengan aturan bahwa kalau misalnya ada plotting terus mau mencocokkan dengan batas-batas baik di sebelah utara, di timur, selatan, dan barat tentunya kan diminta. Tapi tentunya kita kan tidak ada upaya paksa kepada para tetangga. Nah, tentunya ada upaya lain dari kami ini untuk bagaimana caranya untuk bisa kita jalankan seperti itu. Tapi Bu, yang lokasi itu memang perumahan atau apa Bu penggunanya yang lokasi yang Ibu mau plotting itu? Perumahan Pak. Oh, apalagi perumahan. Apalagi kalau perumahan itu kan ceritanya kan relatif tetap batasnya Bu. Itu yang agak berat itu kalau misalnya kebun atau sawah. Kita kalau perumahan itu. Tapi begini Bu, tentunya teman-teman saya, staf-staf saya bekerja itu kan normatif sekali Bu. Normatif sekali.
bahwa harus Iya, Pak. seperti itu. Tapi tentunya kami di level-level pimpinan kan ada kebijakan-kebijakan yang bisa kita ambil untuk tempuh untuk menyelesaikan permohonan yang diajukan. Seperti itu Bu Maya. Jadi kami Iya, kenakan siap, hari Pak Bu. Kakan. Senin ya, jam 11 Bu ya. Oke. Siap, Pak Kakan. Saya sapa dulu dari Lompoe. Silakan dari Lompoe. Kelurahan Lompoe. Atau Ibu Pera dulu. Dari Ibu Pera. Silakan Bu Pera. Loh, malah hilang. Iya Pak. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Ada mau diskusikan? Benar nih Pak. Oh, ada Ji. Ya, alhamdulillah ya. Ya, salam sama Ibu ya. Iya Pak. Ya, Iya oke. siap Pak. Makasih dari Bu Pera ya. Dari Lompoe, silakan Iya, Ibu. siap. Dari Lompoe, ada mungkin mau diskusikan Bu? Para muka tanyakan itu masalah kematian tapi akhirnya nih. Dari Lompoe, silakan Ibu. Kelurahan Lompoe. Kedengaran Bu? Kalau Lompoe mungkin masih ini, saya coba sapa dulu dari Kampung Baru. Silakan Pak, dari Kampung Baru. Silakan. Dari Kelurahan Kampung Baru, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Kakan. Pagi. Mohon izin, adapun yang saya pertanyakan, beberapa tahun yang lalu, kebetulan tanah orang tua saya uruskan untuk PBB, untuk sertifikat tanah, dan kebetulan dia masih statusnya sertifikat induk. Oke. Terus usut punya usut, ternyata pihak pertanahan pada saat itu sekitar 3 tahun yang lalu, 2018 saya tidak salah ingat, menyuruh saya untuk melampirkan fotokopi sertifikat induk atau cari pihak keluarga yang pemegang sertifikat induk. Nah, permasalahan yang muncul adalah pada saat itu pihak keluarganya saya datangi Pak Kakan, beliau mengatakan bahwa kemungkinan besar sertifikat induknya dia tidak tahu dan pernah ada kejadian musibah kebakaran. Jadi sampai saat ini untuk mendapatkan sertifikat induk tersebut untuk pengurusan sertifikat saya punya orang tua, sampai sekarang saya tidak bisa dapatkan apa-apa. Mohon petunjuk langkah apa yang harus saya tempuh untuk mendapatkan soft copy atau segalanya terkait sertifikat induk tersebut, pengurusan sertifikat balik nama harta warisan orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, yang pemegang hak itu di sertifikat induk masih hidup? Kayaknya sudah almarhum. Oke. Tapi Bapak tahu nomor sertifikatnya Pak? Tidak sama sekali. Bapak tidak tahu ya. Tetapi Ya. dasarnya Bapak memang sudah ada anunya, ada buktinya pembeliannya dari sertifikat induk itu. Ada enggak? Posisinya saya punya ahli waris dari orang tua, ada akte jual belinya Pak. Oke, ada akte jual beli. Dari situ bisa kita lacak Pak. Begini Ya. Pak, biar artinya kalau kita kasih kesempatan kepada yang lain juga, diskusinya mungkin agak panjang. Hari Senin kalau Bapak berkenan Pak, ke kantor saja Pak, bawa dokumennya Pak ya. Hari Senin. Siap. Jam tadi sudah ada yang mungkin saya jam 10, jam 11, jam 1 Pak ya. Jam 1 Pak. Jam 1. Jam 1 Pak ya. Ya, Bapak bawa dokumen-dokumennya Pak. Insya Allah karena kejadian ini ada juga yang terjadi di Lumpue Pak. Seperti itu Pak, hilang sertifikatnya dan alhamdulillah hari Senin kemarin sudah datang dan kami sudah kasih solusi Pak, dan itu sudah ditempuh. Mudah-mudahan case-nya sama dengan yang Bapak punya di Kampung Baru. Seperti itu Pak ya. Jadi silakan Bapak bawa dokumen yang Bapak pegang
misalnya sudah ada ketentuan bolehnya, Bapak bawa saja dulu ke kantor. Nanti kami pelajari dulu, Pak. Nanti insya Allah kami akan berikan jalan keluarnya. Seperti itu, Pak ya. Jam 1, Pak ya. Iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya. Oke. Saya sapa dulu dari Capagalung. Dari Capagalung, silakan. Dari Capagalung. Kalau Capagalung mungkin masih ini, mungkin dari Sumpang. Tadi Sumpang cuma nongol-nongol, hilang lagi. Silakan dari Sumpang. Assalamualaikum Pak Kakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nyimak dulu. Mohon maaf, sambungan tadi tidak connect lagi karena colokannya lagi ini. Mohon maaf, nyimak dulu Pak Kakang. Oke. Kalau Karajae dijaga Bu ya. Ya, Dijaga salah Karajae. Ya kan namanya Sumpang. Gitu kan. Allah. Ya. Aman Pak Kakang. Ya, nanti kita kapan-kapan makan anu lah. Ikan terbang di situ lagi ya. Ya, Ya. twin Pak Kakang ya. Kasih Pak Kakang. Twin toh, kita makan twin. Ya, twin. Ya. Makasih. Ya. Oke, kita pindah lagi ke Capagalung dulu. Dari Capagalung. Ada lagi ya, dari Galumaluan tadi. Oh, Lempue. Silakan Lempue, Bu. Silakan, Bu. Di-unmute dulu, Bu. Silakan, Bu. Kenapa tangannya diangkat, Bu? Ya, silakan, Bu. Di-unmute dulu, Bu. Apa yang mau diskusikan? Silakan. Cukup, Bu? Lempue cukup? Kalau cukup jempol. Kalau tidak ada cukup jempol saja, Bu ya. Seperti itu. Oke, kita sapa dulu dari Capagalung ya. Ya. Dari Capagalung. Dari Capagalung silakan. Oh ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi mungkin sambil menunggu yang lainnya juga. Jadi terkait dengan hashtag Tanya Kakan ini salah satu inovasi dari kantor peternakan Kota Parepare yang kami lakukan setiap hari Rabu pukul 9 sampai pukul 10. Nah, dan alhamdulillah kami juga sudah bekerja sama dengan TV Peduli dan Radio Peduli, di mana itu akan disiarkan juga setiap hari, setiap minggu kedua dan minggu keempat ya. Ya, itu. Kebetulan ini kan minggu ketiga, jadi kalau minggu kemarin itu live. Jadi insya Allah, ini saya tidak tahu, kebetulan informasi saya barusan kemarin dapat informasi bahwa tanggal 29 itu libur. Karena ada cuti bersama. Nah, saya tidak tahu teman-teman ini yang host ini, apakah tanggal 29 bertepatan hari Rabu itu masih ada Tanya Kakak atau tidak, tapi nanti kami sampaikan di sosial media kami. Karena 29 ya Bu Tere ya? 28 ya? 28 libur itu kebetulan bertepatan dengan hari Rabu. Saya tidak tahu teman-teman ini apakah tetap ada hashtag Tanya Kakan itu. Seperti itu. Ya kalau saya sebenarnya tetap kita laksanakan waktu libur-libur sambil menunggu jadwal untuk untuk kurban seperti itu. Tapi saya tanyakan nanti ya sama teman-teman. Tapi intinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta Zoom bahwa kegiatan hashtag Tanya Kakan ini tolong masih disampaikan kepada warganya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa bisa berinteraksi langsung kepada kepala kantor setiap hari Rabu dan sampai jam 10. Cuma mohon maaf karena waktu kita cuma 1 jam, tentunya saya tidak mengupas habis terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi, makanya saya selalu menemukan waktu untuk berdiskusi. Seperti tadi sudah ada dari Kampung Baru, kemudian dari Galumaloang, kemudian ada juga seperti itu. Jadi kami meluangkan waktu untuk berdiskusi. Tentunya insya Allah kalau Bapak-bapak Ibu-ibu sudah ke kantor, ya terkait dengan kendala-kendala yang Bapak-bapak Ibu hadapi, insya Allah kita akan berikan jalan keluar seperti itu ya. Jadi kembali lagi Bapak-bapak Ibu-ibu, ya tolong disampaikan kepada masyarakatnya
warganya kalau ada terkait dengan persoalan-persoalan pertanahan, silakan gabung di Zoom kami, ya. Setiap hari di hari Rabu jam 9 sampai jam 10, khusus untuk di minggu kedua dan minggu keempat bulan berjalan itu kita akan live juga di TV Peduli dan Radio Peduli, seperti itu. Kebetulan minggu ini minggu ketiga itu tidak, karena kebetulan minggu pertama dan minggu ketiga itu TV Peduli itu sudah ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Jadi itu live-nya di situ, seperti itu. Itu mungkin ya. Saya sapa dulu dari Watamba Cukiki. Silakan Bu. Watamba Cukiki, silakan Bu. Kenapa dada-dada saja Bu? Kenapa Bu? Silakan Bu. Takutnya tidak ada suara, Pak. Kedengaran, kedengaran Bu. Silakan Bu. Soalnya minggu lalu tidak kedengaran, Pak. Nah, sekarang kedengaran Bu. Silakan. Oke, baik. Saya langsung saja ini, Pak. Ya, silakan. Langsung Bu. Oh iya, baik. Makasih Pak Kakan. Saya langsung saja. Yang 2 minggu lalu itu saya ada pertanyaan terkait puasa Pak yang tidak mau hadir karena warga mau memisahkan pemisahan tanah Pak di sertifikatnya, maksudnya pemisahan sertifikat. Nah, yang kemarin itu si kuasa ini yang dikuasakan tidak mau membantu warga, maksudnya warga yang dia tidak mau bantu untuk ke pertanahan Pak. Bagaimana solusinya yang kemarin itu? Apakah bisa yang bersangkutan yang ke pertanahan atau kuasanya tetap Pak yang ke pertanahan? Nah, sementara ini kasus sudah sampai ke Polres Pak. Maksudnya si warga ini melapor kalau dia dipersulit ke kuasa ini. Jadi solusinya bagaimana itu Pak? Apakah ya tidak mesti kuasa yang ke sana atau yang bersangkutannya yang ke sana Pak? Karena sudah sampai ke kepolisian Pak. Sudah melapor. Izin Pak. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Kenapa memang dikasih kuasa Bu? Kalau bisa jualnya datang langsung. Bukan saya mengkuasakan Pak. Itulah. Maksud saya kenapa itu warga mengkuasakan kalau bisa didansung. Sekarang kan sulit. Ya bisa itu dia gitu. Pak. Jadi maksudnya sudah berumur Pak, sudah tidak bisa mungkin kemana-mana, jadi dia kuasakan. Tapi bukan keluarganya yang dia kuasakan Pak. Oke. Nah, sekarang persoalannya kuasa itu ceritanya entah apa persoalannya tidak mau ke kantor untuk mengurus seperti itu. Ya dicabut saja kuasanya Bu. Dicabut kuasanya, kasih kuasa kepada orang lain. Biar kuasa itu jangan digunakan, disalahgunakan. Nggak masalah Bu, jadi bikin saja maunya bahwa kuasa itu misalnya saya ini mau menguasakan ke ibu lurah, ternyata Bu lurah karena kesibukan nggak bisa, ya saya bisa mencabut kuasa saya Bu. Akhirnya saya pindahkan lagi ke misalnya ke siapa, kan seperti itu Bu. Nggak masalah, bisa Bu seperti itu. Oh iya Pak, karena kebetulan hari ini kami mediasi supaya tidak berlarut-larut. Jadi kalau memang ada arahannya untuk bisa mencabut kuasa, kami nanti mediasi itu kami ungkapkan ke si pelapor. Oke, Pak Kakan, makasih. Makasih Bu Luraya, Watamba Cukiki. Saya sapa lagi yang lain dulu. Dari Batu Kiki Barat. Batu Kiki Barat. Silakan. Silakan Bu, Batu Kiki Barat. Ada juga saya lihat ini yang bergabung 739059. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dari Batu Kiki Barat. Silakan Bu. Silakan Bu. Ya, tapi Pak Kakak saya langsung saja. Saya ingin bertanya terkait masalah pengoporan Pak Kakan, pengurusan pengoporan di kecamatan. Oke. Begini Pak Kakan, kami kalau dalam pengurusan pengoporan itu, apakah kami bisa meminta untuk pemohon untuk melakukan pengukuran lokasi tanah pada di luar dari BPN begitu.
Karena kadang kalau kita membuat, kadang kita menerbitkan pengukuran tidak sesuai dengan luas tanah yang ada di PBB. Bagaimana itu Pak Kakan solusinya? Apakah kami bisa untuk apa namanya untuk melakukan pengukuran begitu dari BPN? Oke Bu, makasih Bu. Jadi mungkin case-nya begini Bu ya. Anggaplah misalnya di pengukurannya itu atau di PP-nya misalnya 1000 meter. Kan begitu Bu ya. Ya. Ternyata setelah dilakukan pengukuran ternyata jadi 2000 meter. Misalnya Ya, begitu Bu betul. ya. Nah, seperti itu. Ya. Makanya mungkin dari Bacuki Barat itu bagaimana kalau di luar dari BPD itu melakukan pengukuran. Seperti Ya, itu, betul. mengestimasi luasannya. Jadi Ya. begitu. Di sisi kami, Ya. memang dimungkinkan itu dilakukan pengukuran, Bu. Tetapi kan produknya bukan produk dari BPN. Ini kan ceritanya untuk jaga-jaga saja, seperti itu. Jadi begini, Bu. Memang di beberapa kesempatan, termasuk di AP juga itu, luasan yang artinya belum bersertifikat itu kan luasannya kurang lebih, Bu. Kurang lebih. Iya, kurang. Makanya kalau ternyata di pengukurannya misalnya, itu misalnya 1000, ya, ternyata Iya, Pak. ternyata setelah di pengukuran itu ketemu luas misalnya itu 500 meter. Berarti kita bikinkan pernyataan untuk mengetahui luas. Seperti itu, Bu. Ya. Oh, dibuatkan pernyataan. Pernyataan kekurangan luas. Seperti itu, Bu. Nah, toh kalau ternyata misalnya dia mohon 1000, ternyata luasnya jadi 2000 meter, kita akan minta alas hak baru, Bu, tambahan. Seperti itu, Bu. Karena itu tadi kembali lagi bahwa pengukuran ini kan dia kan enggak berubah-berubah, Bu, sesuai dengan penunjukannya. Iya. Tentunya tidak ada masalah, Bu, untuk jaga-jaganya sebenarnya. Tapi kami maklumi, Bu, misalnya kalau selisihnya itu misalnya sampai misalnya selisih 10 meter, 20 meter. Iya. Nah, tetapi agak sedikit jadi pertanyaan kalau ternyata pengukurannya itu 1000, ternyata hasil pengukuran 5000. Nah, berarti kan sampai ada. Nah, nanti kalau hal seperti itu, Bu, kita akan mintakan untuk tambahan alas hak. Seperti itu, Bu. Oh, tambah alas hak. Iya. Tidak ada masalah sih, Bu, tapi kembali lagi bahwa itu kan sekedar membantu untuk kecamatan, Bu, ya. Untuk estimasi luasan. Seperti itu. Tetapi adapun nanti luasnya itu sesuai dengan hasil pengukuran dari kantor pertanahan, Bu. Seperti itu yang kami lakukan. Ya. Seperti itu, Bu, ya. Oh iya, makasih penjelasannya Pak Kakan. Oke, makasih ya. Saya pindah ke Kecamatan Bacu Kiki. Silakan, Pak. Bacu Kiki. Bapak, Kecamatan Bacu Kiki, Pak. Silakan, Pak. Ya, yang kemarin minggu yang lalu Pekan itu yangnya Ibu Leni. Saya hanya mau pertanyakan Pak Kakan karena belum ada pemberitahuannya. Artinya saya mau minta tolong karena informasi dari Ibu Leni katanya nanti disurati yang bersangkutan itu yang pemilik sebelah utara. Jadi itu yang saya mau tanyakan Pak Kakan. Terima kasih sebelumnya Pak Kakan. Oke. Makasih Pak. Jadi setelah kita ketemu di ruangan itu Pak, kami sudah panggil beberapa teman-teman, kami sudah rapat internal, disepakati memang itu kita akan surati Pak. Surati yang punya sebelah utara. Sementara di konsep Pak, suratnya Pak. Sementara di konsep, suratnya insya Allah mungkin 1-2 hari ini Pak, kami sudah sampaikan Pak, suratnya Pak ya. Siap Pak Kakan. Oke ya. Makasih sebelumnya Pak Kakan. Ya, makasih Pak. Ya, mau bersabar Pak ya, mau bersabar. Sementara kami konsep suratnya Pak, seperti itu. Siap. Oke. Siap. Ya, siapa lagi? Dari Lumpue. Silakan dari Lumpue. Kelurahan Lumpue. Kita tinggalkan mungkin Lumpue dulu. Mungkin dari Lemoe, Bu. Silakan, Bu. Dari Lemoe. Silakan, Bu. Lemoe. Ada mau diskusikan, Bu? Atau mau dipertanyakan? Dari Lemoe. Silakan, Bu. Ya Romero ya kutana aya ipodama ya maje ya kutana me ipodama. Silakan Bu. Tadi ada transkripnya kayaknya Bu, bahasa Bugis.
Magai agak kareba. Saya translate Pak Kakan. Tak buka Silakan, ada Bu. suara. Dari Lemoy, Bu. Silakan, Bu. Dari Lemoy. Silakan, Bu. Dari Lemoy. Dari Lemoy tadi kenapa, Bu? Tadi bahasa Bugis punya ada apa-apa, Bu? Nanti saya jawab pakai bahasa Makassar. Silakan, Bu. Ya. Silakan, Bu. Dari Lemoy. Mungkin masih aneh ya. Saya sapa dulu Pak Sultan. Silakan Pak Sultan. Ada mau diskusikan, Pak? Tapi Pak Kakan bisa sedikit bertanya Pak Kakan. Oh ya, sekarang Buni paling dulu ya. Silakan Buni, silakan. Ini terkait masalah pengoporan tadi itu Pak Kakan. Yang lulusan pengoporan itu Pak Kakan biasa beda di sertifikat begitu dengan lokasi. Nah kemarin saya ada begitu kemarin Pak Kakan. Di pengopornya itu cuma 600, hasilnya itu 1000, berarti ada sekitar 400 lebihnya. Nah disarankan, nah mau kemarin saya itu bahkan satu sertifikat saja itu yang terbit begitu, tapi disarankan untuk bikin pengoporan baru begitu. Nah maka yang terbit ini 2 sertifikat. Nah seharusnya itu 1 Pak Kakan, karena kan supaya ini kebetulan kaplingan supaya tidak ada irisan nanti di kaplingan. Makanya sama satukan, tapi ini jadi 2 sertifikat karena kita bikin pengoporan baru. Jadi mungkin sarannya Pak Kakan sebelum mungkin orang tuh bikin pengoporan bagusnya memang diukur memang luasnya di lokasi lagi Pak Kakan, menggunakan ini pengukur dari pertanahan begitu supaya tidak terbit 2 sertifikat begitu. Tapi Pak Kakan. Oke, makasih Bu. Sebenarnya kami juga itu ada Bu terkait dengan permohonan mengatai luas namanya Bu. Ada memang di aplikasi kami permohonan mengatai luas. Tetapi jangan sampai ada image lagi biayanya 2 kali. Karena untuk mengatai luas itu kan produknya adalah PBT. Ya, SKT, surat keterangan tanah dan luasan. Takutnya nanti kalau pemohon sertifikat membayar lagi, komplain, kan saya sudah bayar belum diukur, kenapa lagi? Itu persoalannya Bu. Sama nih Pak Kakan, ini juga kalau kita bikin pengoporan bayar 2 kali juga, sama sertifikat juga bayar 2 kali juga gitu. Jadi mending sudah. Iya, jadi sekarang kan begini Bu. Sekarang kan tergantung, kalau kami kan tergantung Ibu mau kan begini Bu. Di beberapa kesempatan saya katakan bahwa kami kan sama dengan warung Bu. Ada beberapa layanan yang kami siapkan. Kalau memang misalnya mau disepakati diukur dulu, ketemu luasnya, anggaplah seperti itu, baru buatkan pengoporan boleh, bisa. Iya. Ya, kami kemarin itu kalau ada begitu Pak Kakan, jadi sudah terlanjur ditempuh nih. Gitu. Kalau kayak tadi itu Bu sebenarnya, tapi itulah nggak usah kita salahkan siapa yang salah Bu seperti itu. Sebenarnya ternyata lokasi yang sama. Nah ternyata misalnya tadinya itu alasannya cuma 600 meter, ternyata hasil pengukuran itu 400 meter. Kalau di saya Bu, di panitia itu kan bisa minta alasan yang tambahan Bu untuk jadi 1000. Nggak perlu lagi bikin untuk sertifikat baru, kecuali mungkin case-nya itu mungkin Bu jangan sampai ada yang memisahkan, misalnya jalan, itu tidak bisa digabung. Tetapi kalau case-nya seperti itu seharusnya memang di panitia itu sudah bisa menyarankan Bu. Karena begini Bu, kan begini, di kami itu kan ada memang itu namanya petugas ukur untuk satgas fisiknya Bu yang ke lapangan. Itu betul-betul cuma pengambilan data lapang. Nanti terkait dengan proses haknya itu ada panitia yang akan ke lapangan. Di panitia nanti itu akan bersidang ceritanya memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh pemohon. Contoh kayak tadi misalnya, tadinya permohon dengan alasan itu 600 meter. Ternyata setelah diukur jadi 1000 meter misalnya, berarti kan ada kekurangan per meter. Nanti panitia akan bersidang, akan menyarankan kepada yang bermohon ini untuk meminta alas hak baru, tambahan, untuk bisa jadi 1000 meter. Nah, dengan adanya alas hak tambahan, itu bisa jadi 1000 meter luasnya, tidak perlu jadi 2. Bisa Bu, seperti itu. Tapi entah apa pertimbangannya teman-teman panitia kemarin, akhirnya jadi 2 alas hak, hanya 2 sertifikat seperti itu Bu. Tetapi makasih banyak pada kesempatan ini ya Bu Uni. Kalau memang artinya masyarakat mau untuk diadakan pengukuran juga boleh, dimungkinkan juga untuk namanya permohonan mengatai luas.
Cuma jangan sampai ada lagi apa namanya, ada case atau apa namanya, bahwa kenapa 2 kali dibayar. Persoalannya kan untuk mengeteloskan ada produk yang kami keluarkan. Kemudian nanti kalau untuk bermohon sertifikat kan ada produk juga. Jadi semua itu sangat tergantung dengan nomor berkas seperti itu, Bu. Ya, seperti itu, Bu ya. Ya. Terima kasih Pak Kakan. Ya, makasih ya. Ya. Ya, saya sapa dulu Pak Sultan. Silakan Pak Sultan. Dari mana lagi yang belum ya? Lempo Atau ada yang bertanya Pak? Silakan. Satu lagi Pak Kakan. Ya, silakan Bu Lurah. Ya, langsung saja Pak Kakan. Saya mumpung saya ingat kemarin dulu itu ada warga datang ke kami. Dia minta istilahnya batas-batas. Jadi saya bilang batas-batas apa yang kita minta? Katanya dari pertanahan harus ke kelurahan dulu untuk batas-batas. Jadi warga ini membeli tanah tapi cuma sekwitansi Pak. Kwitansi saja buktinya. Terus dia minta batas-batas ke kami. Jadi saya bilang, siapa yang arahkan ke kelurahan untuk meminta batas-batas ke kami? Nah, sementara kan kita tidak tahu, Bapak beli di mana? Kita tidak tahu kiri kanannya atau apanya. Terus, nah tempat yang membeli ini ada di Kalimantan, Pak. Saya kan untuk membuat pengukuran dulu atau surat keterangan ahli warisnya lah, apalah, supaya kuat ke. Tapi yang bersangkutan ada di daerah, di luar daerah Pak, di Kalimantan. Bagaimana itu Pak? Jadi saya tidak bisa memberikan batas-batas karena kami memang tidak pernah ada surat keterangan batas-batas Pak. Mungkin itu Pak. Makasih Pak Kakan. Jadi Bu Lurah, memang kadang-kadang warga kita ini kan ada apa namanya, transaksi jual beli Bu. Kadang-kadang antara si A dengan si B. Itu mungkin tanpa sepengetahuan dari aparat pemerintah setempat, baik RT-nya, RW-nya, apalagi lurah misalnya seperti itu kan, seperti itu. Mungkin kan kesepakatan saja seperti yang terjadi di Watabatu Tiki misalnya. Sekarang persoalannya adalah si pembeli ini kan sekarang mau bermohon sertifikat, kan begitu ya, mau bermohon sertifikat. Tentunya di format kami, di belangko yang kami siapkan itu, yang ada sama kami, itu kan tentunya kami butuh batas-batasnya Bu. Kami butuh batas-batasnya. Siapa di sebelah utaranya, siapa sebelah timurnya, sebelah selatan, dan sebelah baratnya. Logika sederhana kami, tentunya aparat kelurahan, mulai dari RT, RW, lurah, itu kan tahu. Logika sederhana ini Bu ya, sebagai pemerintah setempat. Nah tentunya, kalau seperti itu, kita kembalikan kepada lurah dan aparat pemerintah setempat. Persoalannya adalah, kan lurah itu kan tidak tahu, karena terjadi transaksi ceritanya, seperti itu. Tentunya Tabe Bu Lurah bukannya menggurui, sebagai artinya pelayan masyarakat, tentunya yang punya tanah ini kan tahu yang mana diperjualbelikan. Kan begitu, tahu. Jadi setidaknya mungkin Tabe bukannya menggurui Bu Lurah ya, atau sebagai pelayan masyarakat tentunya yang mana tanah yang mau dibeli. Tentunya pembeli kan tahu ini. Tahu tanahnya kan, seperti itu. Tapi Pak Kakan, yang datang ke kami itu bukan anaknya Pak, dia juga tidak tahu, makanya dia minta ke kami, minta batas-batas, dia tidak tahu juga batas tanahnya di mana. Kabe. Ya, memang kalau kayak seperti itu Bu tidak bisa. Jangan sembarang ke sebatas-batas Bu. Nah, susah kan nanti itu. Jadi tentunya sebagai, kan begini Bu, masa orang membeli tidak tahu lokasinya? Kan lucu itu. Ya kan? Harusnya pembeli itu kan tahu lokasinya. Jadi sampaikan saja kepada yang datang ke kita, ya kami mau bantu, tapi tolong dibantu juga tunjukkan yang mana lokasinya. Kan seperti itu Bu. Ya. Nah, tentunya nanti kami juga Bu, dengan dasar adanya itu yang dibawakan dari kelurahan, batas-batas seperti itu, kami akan cross check kembali pada saat pengukuran apakah sama atau tidak. Misalnya anggaplah misalnya si Pula bermohon, sebelah utaranya itu misalnya anggaplah misalnya Sumpang, sebelah timurnya Galumaloang, sebelah selatannya itu misalnya Lapak D, sebelah timurnya itu misalnya Capa Ujung. Nah, pas pengukuran ternyata perbedaan, tentunya kita akan mintakan semacam surat keterangan kenapa berbeda antara permohonannya dengan batas-batas.
bisa jadi seperti itu pada saat misalnya transaksi jual beli, dia membelinya misalnya sebelah utaranya misalnya masih si A, tetapi dalam perjalanan ternyata berubah menjadi si B, itu bisa. Nanti kami buatkan semacam surat pernyataan yang bersangkutan. Tetapi Pak Bu Lurah, ya sepakat Bu Lurah kalau misalnya logika sederhana saya, kalau orang beli tanah pasti tahu lokasinya. Nah, ini persoalannya. Artinya mungkin kami bukannya menggurui Bu Lurah, setidaknya kalau memang dia tahu lokasinya silakan mungkin diajak ke lokasi itu, tentunya mulai dari PRT, Pak RW kan tahu siapa sebelah utaranya, sebelah timurnya. Persoalannya yang terjadi waktu Bocok Kiki, dia juga tidak tahu, akan jadi repot kita. Memang seperti itu Bu. Ya kan, jadi kalau saran saya Bu, jangan dikasih keterangan Bu. Harusnya memang pembeli tadi itu tahu lokasinya. Masa mau beli saja seperti itu ya tiba-tiba misalnya lokasinya Pak Wali ditunjuk, habis kita. Seperti itu. Jadi setidaknya yang pembeli itu kan harus tahu seperti itu. Nah, ini mungkin juga menyampaikan juga mungkin ke edukasi kepada masyarakat juga mungkin dari teman-teman lurah, teman-teman camat yang hadir, ya setidaknya bahwa kalau ada masyarakat ceritanya mau ada transaksi terkait dengan jual beli tanah, setidaknya memang dilibatkan RT, RW dan lurah lah. Jangan sampai cuma transaksi antara kesepakatan kedua belah pihak. Sekarang kan case seperti itu. Nah, ini kan lurah dianggap nanti menghalang-halangi, seakan-akan tidak bisa melayani. Padahal bukan seperti itu, karena lurahnya juga tidak tahu, yang data juga mengurus juga tidak tahu lokasinya. Bagaimana lurahnya bisa memberikan pelayanan? Nah, seperti itu Bu. Jadi saran saya Bu, setidaknya memang yang artinya bermohon itu, yang mau minta keterangan itu tunjukkan yang mana lokasinya. Seperti itu Bu Lurah ya. Siap Pak Kakan, makasih. Saya sapa dulu. Ini apa namanya pemirsa setia kayaknya Pak Camat Ujung. Silakan Pak Camat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kan, mohon maaf baru sempat bergabung ada rapat persiapan kegiatan di kelurahan dan kecamatan. Saya sedikit Pak Kakan mau bertanya terkait dengan pelayanan yang ada di loket kantor pertanahan terkait dengan administrasi permohonan pelayanan yang ada di kantor pertanahan. Yang saya mau tanyakan begini Pak Kakan, standar lampiran dari permohonan itu berupa administrasi kependudukan, seperti apa standarnya Pak Kakan? Dikatakan ini putus Pak. Pak Camat putus Pak. Mungkin tanggal lahirnya tidak jelas, tetapi kan bisa dicocokkan dengan NIK yang ada di KTP tersebut. Karena kode pertamanya itu 737202 seumpamanya itu kode wilayah Kecamatan Ujung, Kota Parepare Selatan, dan diawali lagi dengan tanggal lahir dan kode penomoran administrasi. Itu kan bisa dicocokkan. Nah, ini terkadang kembali Pak Kakan, karena kabur sedikit saja KTP-nya, kakaknya kabur sedikit, dikembalikan lagi. Artinya kalau bisa ada standar Pak Kakan, seperti apa sebenarnya standar penilaian satu permohonan atau lampiran permohonan itu bisa dikatakan memenuhi syarat atau tidak. Apa karena di situ catatan masa berlakunya saja yang kabur lantas dikembalikan, atau fotonya saja yang kabur di KTP, kopiannya kabur dikembalikan. Ini kita tidak apa Pak Kakan, belum ada standar yang harus kita tetapkan. Nah, sudah lewat di loket, mungkin ada beberapa meja yang di dalam BPN, kembalikan lagi, ini lagi kabur, padahal sebenarnya sudah disaring dari loket. Kemarin saya bermohon karena salah satu warga kami bermohon balik nama waris dan beberapa ahli waris dan terlampir KTP dan kakaknya, itu ada beberapa dikembalikan. Kalau saya melihat sepintas, maka kan itu sudah jelas NIK-nya, jelas tanggal lahirnya. Saya tidak tahu di bagian mana di lampiran tersebut yang kurang jelas sehingga dikembalikan. Karena kita tidak ada standar Pak Kakan.
Seandainya ada standar dari BPN, harus jelas NIK-nya dengan tanggal lahirnya dan namanya. Kalau yang lain agak kabur masih bisa diterima. Tapi kalau ini yang 3 yang kabur, mungkin dikembalikan dan diminta kepada pemohon untuk memberikan lampiran administrasi yang lebih jelas. Ada yang kembali ke saya, ada catatan kembali ke saya setelah saya lihat, perasaan ini jelas semua, NIK-nya jelas, namanya jelas, tanggal lahirnya, tapi memang di bagian bawah itu ada yang kurang jelas. Apakah alamatnya, tapi kan bisa dicocokkan dengan kakak yang sudah jelas alamatnya. Ini dikembalikan. Jadi mungkin bisa kita sepakati pakaikan standar dari lampiran permohonan yang diberikan masyarakat ke BPN itu seperti apa. Karena tidak sedikit pakaikan termasuk yang turun waris ini yang melampirkan banyak KTP dan KK, itu terkadang balik sampai 50% balik KTP-nya, ini kurang jelas, ini kurang apa. Walaupun sebenarnya memang ada yang kurang jelas. Apakah sudah buram KTP-nya, tidak melakukan pergantian di capil, langsung dia fotokopi, akhirnya kabur. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu Pak Kakan. Ya, Oke, makasih Pak Camat. Saya jawab dulu Bang. Ada beberapa case Pak yang kami temukan itu ternyata yang dilampirkan itu fotokopi lagi Pak. Jadi fotokopi sebelumnya sudah fotokopi, notabene sudah agak buram, difotokopi lagi dia agak buram seperti itu. Itu satu. Terus yang paling penting Pak, kami sampaikan juga bahwa di kami kan ada scan upload Pak. Ya, untuk dokumentasi Pak. Jadi betul-betul itu jadi yang berkas-berkas yang dimasukkan kepada kami kan di-scan dulu Pak. Di-scan. Nah, kebetulan alat scan kami juga ini kan belum secanggih yang artinya scan-scan kayak misalnya yang di luar negeri Pak. Kadang-kadang itu kalau memang agak buram itu dia putih Pak, nggak dibaca dan dia error dia Pak, dia tidak ada yang terdeteksi seperti itu Pak. Makanya pada kesempatan ini makasih banyak Pak Camat. Memang standarnya itu Pak untuk layanan itu kan pasti KTP, KK, pajak seperti itu Pak, standar sekali itu layanan seperti itu. Kami sangat berharap sebenarnya ya semua layanan yang sama kami seperti itu semua bisa terbaca Pak ya. Karena itu tadi bisa terbaca di pada saat kami scan. Nah, di saat-saat tertentu kadang-kadang itu di scan itu tidak terbaca. Jadi dia tidak membaca secara keseluruhan Pak, seperti itu. Nah, harapan kami ya memang harus diakui Pak bahwa kami untuk kegiatan-kegiatan layanan itu kan ada beberapa meja dilewati Pak. Tentunya begini Pak Camat ya. Tentunya teman-teman dalam memberikan satu pendapat ke para kepala kantor terkait apakah pelayanan itu bisa dilanjutkan atau tidak, sangat tergantung karena itu satu, yang pertama mungkin itu kan terkait dengan aplikasi. Jadi akunnya itu lewat pukul berapa, jam berapa. Tentunya dengan kondisi-kondisi seperti itu mereka memberikan semacam satu statement bahwa itu bisa dilanjutkan. Dan itu akan sangat terkait nanti kalau terkait misalnya tidak minta-minta, misalnya ada peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang terjadi, akhirnya dimintaki. Tentunya kan mereka bertanggung jawab Pak. Bahwa kenapa bisa lewat. Nah, itulah unsur kehati-hatian yang dikedepankan sama teman-teman. Makanya mungkin Pak, terima kasih banyak Pak Camat masukannya kepada kami terkait seperti itu. Tapi beberapa kes yang kami dapatkan adalah kadang-kadang pengguna layanan itu yang dilampirkan itu adalah yang sudah difotokopi kembali. Yang notabene itu akan mengaburkan. Tetapi terkait dengan tadi itu Pak Camat bahwa misalnya KTP-nya tidak ada, misalnya KTP-nya buram seperti itu mungkin bisa kami maklumi. Tetapi kes-kes yang kami temukan itu ada kadang-kadang ya, ini terlepas dari yang Pak Camat sampaikan tadi itu, kadang-kadang ada yang sudah difotokopi, difoto kembali, otomatis kan biasanya tidak terbaca. Tetapi makasih banyak masukannya Pak Camat, nanti kami rapat jalan internal lagi terkait dengan masukan-masukan seperti itu. Nanti kita kumpulkan teman-teman termasuk di petugas loket hal tertentu. Karena begini Pak, kami memang itu ada namanya itu syarat mandatori, wajib. Seperti itu Bu, Pak ya, mandatori itu wajib. Ada ceritanya juga yang sunnah. Nah mungkin kalau yang sunnah itu mungkin bisa kita abaikan Pak, abaikan dan tanda kutip Pak ya. Tetapi yang mandatori wajib, contoh misalnya alamatnya, namanya, segala macam. Nah, malah sekarang itu kami juga di diskusi-diskusi kepala kantor juga itu begini, diskusi yang terjadi seperti ini. Bagaimana dengan titel? Bagaimana dengan titelnya? Kalau kita mau sesuaikan dengan titel, biasanya di KTP itu kan setelah NIK-nya terbaca itu dia kan menyebutkan nama lengkapnya. Tetapi di aplikasi kami itu kan tidak membaca terkait dengan titel seperti itu.
Ini sementara teman-teman di pusat sementara mencarikan tools ya untuk seperti itu. Terkait dengan seperti itu, Pak, ya, yang paling penting sekali begini, Pak. Memang termasuk kayak misalnya KK, Pak. KK ya, kan itu kan standar sekali itu Pak pelayanan. KTP, KK, pajak. Tetapi kalau di kami itu Pak, kalau KK tidak perlu Pak. Kalau KK, ya. Tidak perlu seperti itu. Itu artinya, tetapi artinya setidaknya KK membutuhkan untuk mencocokkan apakah betul KK itu link dengan KTP-nya. Kan begitu Pak, untuk mencocokkan. Tetapi bukan yang wajib. Tetapi artinya mungkin KTP-nya agak buram. Ada kakaknya membackup kami, oh ternyata dia cocok Ji, seperti itu. Berarti kan bisa kita lanjutkan seperti itu Pak. Tetapi itu bukan mandatory. Tetapi setidaknya kami bisa mengecek bahwa oh ternyata kan yang sepaham saya bahwa KTP itu kan terdiri dari kakak, kan seperti itu. Jangan sampai KTP-nya agak buram, mungkin yang adanya kakak itu membantu kami untuk mengidentifikasi, oh ternyata dia cocok seperti itu. Walaupun sejarahnya tidak mandatori, seperti itu Pak. Yang penting adalah KTP, karena KTP kita akan masukkan NIK-nya, kemudian terbaca dengan keseluruhan data-data yang seperti itu. Logika sederhananya, apabila NIK terbaca, itu by system, itu akan jalan Pak. Karena kan by system, kalau NIK, karena ini kan sudah elektronik ya, tetapi kembali lagi Pak Camat, ada unsur kehati-hatian teman-teman Pak di pelaksana, baik di pelaksana, baik di koordinator maupun di Korsub, kemudian dikasih apakah dokumen seperti itu. Tapi di hal tertentu Pak, kami kalau seperti itu kendala-kendala itu terkait dengan seperti itu, kami akan rapat gelar internal Pak. Ada contoh kayak kemarin, ya mungkin teman-teman PPAT juga pada kesempatan juga ini kami sampaikan. Contoh misalnya sertifikat karena dia belangko lama Pak, seperti itu. Kemudian karena adanya perubahan bentuk, tetapi dalam perjalanan ceritanya mau ada peralihan, ya ada peralihan. Kami kemarin sudah gelar bahwa yang kami lakukan adalah peralihan dulu. Jadi misalnya sertifikat lama, misalnya dialihkan dulu mau turun waris, mau apa segala macam. Tetapi karena dia dalam bentuk sertifikat, artinya menggunakan belangko lama, ya kami sarankan bahwa setelah peralihannya selesai, itu langsung didaftarkan untuk pengukuran ulangnya. Untuk seperti itu, artinya menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Itu kemarin kes-kes terjadi seperti itu Pak. Jadi hal seperti ini yang kami sudah catat Pak Camat. Ini tentunya masukannya dari Pak Camat, kami akan gelar rapat-rapat internal lagi untuk penyelesaiannya seperti yang Pak Camat sampaikan. Seperti itu mungkin Pak Camatnya yang kami sampaikan Pak. Bisa satu lagi Pak Kakan, satu lagi. Ya. Ya, begini Pak Kakan, ada surat kuasa. Contoh muncul dari sertifikat ini. Ada surat kuasa muncul dari sertifikat ini. Nah, surat kuasa sudah dibuat. Ada yang tanda tangan dari Papua, ada tanda tangan dari Kalimantan, ada tanda tangan dari Sumatera seumpamanya. Nah, begitu masuk di BPN untuk peralihan ahli waris, turun waris dari orang tua ke apa? Ternyata sertifikat ini harus direferensi Pak Kakan. Yang tadinya dia satu kelurahan, dia pemekaran, anggaplah dia dulu melakukan, dia pemekaran Malusa Tasik. Malusa Tasik. Akhirnya dia referensi ini sertifikat berubah. Jadi yang pertanyaannya Pak Kakan, apakah membatalkan juga surat kuasa yang tadinya surat kuasanya itu menunjuk bukan direferensi, ini harus dirubah juga kuasanya Pak Kakan, merujuk dengan sertifikat yang baru ke kelurahan yang baru. Terima kasih Pak Kakan, karena kemarin ada yang dikembalikan Pak Kakan. Katanya harus diganti surat kuasanya karena merujuk lagi ke hasil referensi sertifikat itu. Terima kasih Pak Kakan. Oke. Terima kasih Pak ya. Jadi saya luruskan dulu Pak ya. Mungkin terkait dengan bahasa mungkin referensi ini mungkin dikutip dari teman-teman Pak Camat ya, referensi. Sebenarnya Pak di aplikasi kami itu tidak namanya referensi Pak, namanya ganti desa atau ganti kelurahan Pak. Jadi mengedukasi lagi kepada masyarakat semua, bukan namanya referensi Pak. Referensi itu bacaan Pak. Misalnya kita mau menulis, mau apa itu referensi. Tapi entah kenapa jadi kayak baku itu. Saya agak kurang setuju itu Pak, namanya referensi. Tapi di aplikasi namanya ganti desa atau ganti kelurahan Pak. Jadi tahu Pak Camat, saya tidak mau dengar lagi Pak ya. Pak Camat mengatakan referensi Pak, ganti desa atau ganti kelurahan Pak. Jadi kami dengar juga Pak, kami dengar juga dari BPN. Ya, jadi itulah. Kita mengutip dari BPN juga Pak. Ya, terima kasih. Kalau ada anak-anak saya ngomong kayak gitu lagi Pak, saya Pak. Nah, masa seperti itu ya. Itu jadi ganti desa Pak ya atau ganti kelurahan satu. Terus terkait dengan tadi itu Pak, ya kembali lagi Pak, di loket itu Pak sangat normatif Pak. Sangat normatif sekali orangnya Pak. Dia itu betul-betul itu 100% teknis Pak. Ya.
Seperti beberapa kesempatan saya katakan. Nah, terkait dengan kesan seperti sampaikan Pak Camat tadi itu tidak perlu, Pak. Ya, tidak batal surat kuasa, Pak, tidak batal. Karena nanti kalau dia ganti desa, Pak, historinya tetap terbaca. Dari misalnya dari Labukan menjadi Masutasi. Misalnya M1 Labukan menjadi M100 Masutasi, tidak masalah, Pak. Karena di histori ganti desa itu tetap terbaca. Nah, seperti itu, Pak. Mungkin kembali lagi, Pak Camat, unsur kehati-hatian, Pak. Unsur kehati-hatian yang dikedepankan oleh teman-teman. Seperti itu, Pak. Tapi tentunya masukan-masukan dari ini, Pak, nanti kami akan rapat-rapat internal. Hal-hal seperti itu, ini kan kasusistik, Pak Camat ya, kasusistik. Karena begini, tentunya case yang Pak Camat katakan tadi itu, kami mengatakan, mana orang Papua tahu, mana orang Kalimantan tahu, mana orang Sumatera tahu, kalau sudah ganti desa. Kan begitu, Pak. Tahunya sertifikatnya dulu kan sertifikat dilakukan. Tahunya seperti itu, berikan surat kuasa. Tetapi kadang kebutuhan organisasi, kebutuhan apa segala macam, banyak kan dimekarkan. Maka seperti itu, tidak masalah, Pak. Tetapi kembali lagi Pak Camat, unsur kehati-hatian di petugas loket kami yang dikedepankan, Pak. Tetapi makasih banyak Pak Camat. Nanti kami akan gelar rapat-rapat internal, Pak, terkait dengan case-case seperti ini. Ya, seperti itu Pak Camat ya. Oke, Pak. Ya. Makasih Pak Kakang. Ya. Oh ya, Pak Camat. Tapi besok, Pak, jangan lupa, Pak, ada undangan, Pak, terkait dengan KPPATN. Mungkin sudah sampaikan sama teman-teman, Pak. Ada dari Pak Camat Ujung mewakili dari PPATS. Siap. Siap. Jangan lupa persyaratannya, Pak, karena Bapak tidak bisa masuk, Pak. Nah, kalau misalnya nanti diabsen, Pak, kayak surat tugas segala macam, Pak, karena suratnya mungkin sudah sampai, Pak ya. Kami sudah teruskan, Pak ya. Seperti itu, Pak ya. Siap. Ya. Iya. Oke, terima kasih, Pak Kakang. Ya. Oke, ini saya ada pertanyaan, ya. Ini mungkin saya selamat pagi mau tanya untuk persyaratan cabut roya atau apa saja. Dan seperti itu, ya kan? Kami sudah sampaikan. Nah, ini apakah bisa diwakili oleh istri sertifikat atas nama suami? Seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Ini sebentar pertanyaannya dari ini lewat WA ya. Ini WA. Ini bertanya, selamat pagi, mau tanya untuk persyaratan cabut roya atau apa saja. Nah jadi kalau begini, pertanyaan pertama itu mengatakan mungkin si A itu sudah pernah mungkin ada ambil kredit di bank. Sekarang dia mau lunas. Kan seperti itu, Pak ya. Mungkin pertanyaan seperti itu. Makanya dia bahasanya cabut roya. Tentunya yang pertama kami minta itu adalah sertifikatnya. Pastikan sertifikatnya diserahkan, yang dijaminkan. Kemudian juga ada namanya pengantar roya. Pengantar roya dari banknya. Ya kan seperti itu. Itu syarat mandatorinya. Mandatorinya yang harus dibawakan. Adapun kayak KTP, KK, pajak itu kan ceritanya itu kan untuk persyaratan seperti itu. Jadi untuk roya syaratnya paling utama adalah sertifikatnya yang dijaminkan, kemudian surat keterangan royanya, seperti itu ya, yang bertanya. Kemudian apakah bisa diwakili oleh istri, sertifikat atas nama suami, seperti itu. Nah, sebenarnya kembali lagi begini, ini case-nya kita mau tanya dulu, permohonan apa dulu? Karena pernah kejadian kami begini, ini mungkin sekedar sharing-sharing sejak ke bapak-bapak, ibu-ibu, atau kami tugas di Palopo. Jadi waktu itu sertifikat atas nama istrinya, sertifikat atas nama si istri. Kemudian datanglah seorang suami ya ke kami untuk menerima sertifikat. Tentunya kalau kami tidak akan memberikan sertifikat kalau bukan yang datang itu yang tercatat di sertifikat. Jadi kalau misalnya namanya si Ani, kemudian yang datang itu misalnya si Ipul lah misalnya, ya kami tidak bisa memberikan sertifikat itu kecuali adanya surat kuasa. Surat kuasa ya. Nah, case yang terjadi di waktu kami tugas di Palopo adalah si suami itu ada surat kuasanya dari istrinya untuk mengambil sertifikat. Makanya dengan dasar surat kuasa itu kami serahkan. Tapi 3 minggu kemudian datanglah si istri tadi itu ke kami, ke kantor pertanahan, agak jengkel dan marah-marah. Kenapa pertanahan serahkan sertifikatnya? Nah, kami tunjukkanlah ini ada surat kuasa dulu diserahkan kepada kami. Dan betul Pak, surat kuasa itu kami kasih. Tetapi setelah suami saya terima sertifikat itu dijaminkan, kemudian ambil uangnya dipakai menikah lagi. Nah, itu repot, Pak. Seperti itu. Dia pakai menikah lagi uangnya seperti itu. Makanya hati-hati memberikan surat kuasa kepada bapak-bapak, terutama kepada yang dikasih kuasa. Kayak kayak tadi juga itu. Ada yang dikasih kuasa, ternyata dari Watan Mocukiki ya, dikasih kuasa, ternyata yang dikasih kuasa juga tidak bertanggung jawab. Makanya setidaknya bapak-bapak, ibu-ibu yang memberikan kuasa itu betul-betul yang bisa betul-betul dijaga integritasnya dan tidak disalahgunakan surat kuasa seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, waktu juga sudah
jam 10 ya. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah janjian dengan saya. Kami tunggu. Hari Senin ada jam 10 tadi, ada jam 11 dan ada jam 2. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah Rabu depan nanti ada mungkin pemberitahuan karena Rabu depan kebetulan ada cuti bersama. Apakah kami tetap akan mengadakan Zoom meeting ini? Kembali lagi atas nama pimpinan dan seluruh staf di kantor pertanahan Kota Parepare menyampaikan permohonan maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan Zoom ini. Saya Edi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.